Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim di hari Jumat 5 September 2025. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat 14. Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Semua kabar tentang aku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang terkasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu bahwa kabar tentang kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama Onesimus, saudara kita yang setia dan terkasih, seorang dari antara kamu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman seperjalananku, dan dari Markus, sepupu Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi teman sekerjaku untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghiburan bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat bersaksi tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang terkasih dan dari Demas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat 14 diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia, penutup dan salam. Perikop pembacaan kita tadi hanya berisi salam dari Rasul Paulus dan kawan-kawan seperjalanannya dalam pekabaran Injil untuk jemaat di Kolose. Jadi isinya hanya berisi kabar
tentang Paulus dan rekan-rekan seperjalanannya ketika Paulus dan rekan-rekan seperjalanannya berada dalam perjalanan pekabaran Injil di Roma, dan waktu itu Paulus dalam tahanan di Roma. Paulus menyampaikan salam buat jemaat di Kolose. Paulus dan rekan-rekannya menyampaikan salam untuk jemaat di Kolose. Saudara-saudara, apa arti salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan teman-teman seperjalanannya kepada jemaat di Kolose? Paulus pernah mampir mengabarkan Injil di kota Kolose, di jemaat yang ada di Kolose, semua pengikut Kristus yang ada di Kolose. Jadi mereka mengenal tentang Paulus dan teman-teman seperjalanannya. Apa maksud Paulus menyampaikan salam? Yaitu untuk menjaga hubungan dengan saudara-saudara yang ada di Kolose, untuk mendengar kabar tentang Paulus dan rombongan dalam perjalanan pekabaran Injil mereka, dan untuk menyampaikan salam supaya Paulus dan teman-teman seperjalanannya tetap ada hubungan baik dengan jemaat di Kolose. Dan juga sebetulnya apa yang ada di jemaat di Kolose, apa yang terjadi di jemaat di Kolose dikabarkan kepada Rasul Paulus, supaya mereka saling mendukung dalam pekerjaan pelayanan, supaya mereka saling mendoakan dalam pekerjaan pelayanan, dan yang terutama supaya menjaga hubungan persaudaraan antara mereka tidak terputus. Saudara-saudara kita dari Muslim mengatakan menjaga tali silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan saudara, dengan kerabat, dengan sobat kenalan, itu bagus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjaga hubungan baik dengan sesama kita, maka kita akan saling menguatkan, kita akan saling mendoakan, kita akan saling mendukung dalam tugas pekerjaan kita masing-masing, baik sebagai saudara dalam iman maupun sebagai saudara-saudara sepersekutuan di jemaat. Marilah kita tetap menjaga hubungan baik, tetap menjaga tali silaturahmi di antara kita, supaya hubungan itu tidak terputus, supaya kita bisa saling menguatkan, supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan baik, supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga segala janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami dan berkati kami, agar apa yang kami lakukan hari ini berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.